Kristus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan terpenuhi salib dengan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Saudaraku, firman Tuhan ini dalam Ibrani 12 ayat 1 sampai 2 yang berkata, supaya kita mengarahkan, supaya kita memberikan hati kita kepada Tuhan, karena ketika kita memberikan hati kita, Dia juga mengarahkan hidup kita, maka Tuhan yang akan memimpin setiap jalan hidup kita. Amin. Saudaraku, ya ketika kita meletakkan segala masalah kita, beban kita, Tuhan sanggup memberikan kelegaan, Tuhan sanggup memberikan penyelesaian. Saudaraku, jadi bukan sebagai kita anak Tuhan kita menjadi lebih mudah, tidak, tapi ketika kita dalam Tuhan, apapun yang terjadi kita lebih mendapat kemenangan daripada yang lain. Saudaraku, yang nanti ada di dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14 dengan firman Tuhan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku merupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sama saudaraku, dalam Filipi ini yang berkata kita menanggalkan segala masalah kita yang sudah terjadi, agar kita berada lagi pada panggilan Tuhan, supaya kita juga mengarahkan mata kita kepada Tuhan. Amin. Saudaraku. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, aku sendiri tak menganggap bahwa aku telah sempurna melainkan saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarah diriku ke apa yang di hadapanku dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Menasihati kita agar kita mengarahkan pandangan kita. Saya dapat berkata Ibrani 12 ayat 3 Tuhan, mari kita lakukan dengan kata yang tertuju pada Yesus yang membimbing kita ke dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya saudaraku, kita mengharapkan mata kepada Tuhan, dan kita mengharapkan kepada Tuhan Tuhan sendiri, mengharapkan pandangannya jika Ia melestarikan kita selalu kepada Tuhan. Biarlah kita selalu berdoa kepada Tuhan.
Saudara tetap setia bersama Tuhan dan berlari-lari dalam apa yang mereka tidak berhenti untuk menyembah Tuhan, juga kita tetap setia bersama Tuhan. Haleluya Bapak Saudara. Salam kemenangan Bang. Salam kemenangan. Sehat semuanya. Amin. Amin. Haleluya. Harus semangat saudara. Hari demi hari harus ada semangat. Apa kata firman Tuhan? Mereka berjalan katanya menjadi lesu. Tapi kita yang ada dalam Tuhan, ya bukan semakin lesu, tapi semakin kuat. Haleluya. Itulah kita di dalam Tuhan. Jadi kita harus semakin kuat. Kita harus seperti burung Raja Walid. Ya. Semakin banyak masalah, semakin kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Haleluya. Jadi pada hari ini saya sangat diberkati firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 22. Boleh kita buka saudaraku? Yesaya 60 ayat 22. Yesaya 60 ayat 22. Haleluya. Yesaya 60 ayat 22. Yesaya 60. Dibaca oleh satu orang dulu, Pak Wanda dulu baca. Yesaya 60 ayat 22. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Haleluya. Jadi surat dikatakan yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Haleluya. Di sini saudaraku kita tidak mengerti, ya. Kalau secara pikiran kita tidak mengerti, kok bisa yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar? Kok bisa yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat? Haleluya. Nah, di sini saudaraku supaya kita mengerti bahwasannya kuasa Tuhan itu tidak terbatas, saudaraku. Nah, ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga bisa saudaraku yang kecil itu bisa menjadi kaum yang besar. Dan bahkan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Nah, ini saudaraku bercerita tentang pekerjaan Roh Kudus. Yang benar dikatakan amin. Ya. Tuhan saudaraku lewat Roh Kudusnya bisa kapan saja membuat kita yang kecil ini bisa menjadi besar. Haleluya. Tetapi dengan satu catatan saudaraku, kita harus mengandalkan Roh Kudus. Karena tanpa kita mengandalkan Roh Kudus, ya, saudaraku itu tidak akan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Mengerti katakan amin. Ya. Mungkin ya saat ini kita merasa ya kita ini bukan siapa-siapa. Tapi sesungguhnya ketika kita percaya kepada Tuhan, ya, kita berharap kepada Tuhan, kita mengandalkan Roh Kudus itu, ya, Tuhan bisa mempromosikan kita kapan saja. Yang mengerti katakan amin. Ya, katakanlah contohnya kita bekerja di suatu pekerjaan, ya, di situ bisa Tuhan promosikan kita, Tuhan angkat kita. Nah, yang kecil menjadi yang besar. Nah, katakan saja seperti kaum Yehuda, tanah Bethlehem, ya pada waktu itu adalah yang kecil. Makanya di kitab saudaraku Maliaki dikatakan bahwasanya itu adalah di situ akan lahir seorang Mesias. Nah, saudaraku lewat itu saudaraku kota ini bukan menjadi kota yang kecil, tapi kota yang besar. Kenapa? Karena di situ sudah lahir sang juru selamat Yesus Kristus namanya. Yang mengerti dikatakan amin. Nah, tak tentukan. Ini pekerjaan daripada Roh Kudus, saudaraku. Nah, saudaraku, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, maukah kita mengandalkan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Nah, kalau kita mau mengandalkan Roh Kudus, percaya, bersandar kepada Roh Kudus, maka sesuatu yang mustahil itu bisa menjadi tidak mustahil, saudara. Sesuatu yang tak ada itu bisa Tuhan buat ada.
Yang tak mungkin itu bisa buat mungkin. Katakan haleluya, saudara. Ini saya rasakan, saudara. Ya. Saya merasa, saudaraku, tiba-tiba ini enggak seperti biasanya, saudaraku, ya. Tiba-tiba banyak orang menelpon saya. Saya merasa, saudaraku, ini adalah promosi dari Tuhan. Tuhan mau mengangkat saya. Haleluya. Saudaraku. Ya, Tuhan mau mengangkat saya. Saya tahu itu, saudaraku, itu pekerjaan Roh Kudus. Sampai menelpon, saudaraku, hampir 30 orang. Meminta doa dengan berbagai macam masalah, saudaraku. Ada yang dari Makassar, ada yang dari Papua, ada yang dari NTT, saudaraku. Ya, ada yang dari Sumatera Utara. Ya, mereka minta doa. Bahkan tadi, saudaraku, ada yang minta doa. Ya, saya doakan dia, menangis dia, saudaraku, bercucuran air matanya. Doaku sudah dijawab Tuhan, Pak Peter. Terima kasih Tuhan, katanya. Bahkan ada yang sakit, saya doakan, saudaraku. Pagi-pagi saya lihat diisi pulsaku 50.000. Haleluya. Saya gak minta itu, saudaraku. Tapi saudaraku, saya berpikir siapakah saya ini, Tuhan? Kok bisa? Ini gak seperti biasanya, Tuhan. Haleluya. Pekerjaan Roh Kudus. Bawa ke saudara dekat Tuhan menjadi besar. Amin. Pekerjaan Roh Kudus. Ya. Saya ingat betul, saudaraku, ada seorang hamba Tuhan. Ya. Sebelumnya, saudaraku, itu belum viral, yang bernama Andi Simon. Ya. Itu belum viral, saudaraku. Saya sudah lama saya ikuti itu, saudaraku. Itu belum viral pada waktu itu. Masih kecil, saudaraku. Ya. Tapi, saudaraku, di dalam grup itu pun saya pernah masuk dalam grup itu, saudaraku. Itu belum terkenal, belum dikenal. Haleluya. Saudaraku, belum. Tapi, saudaraku, saya melihat, ya, memang, saudaraku, ya, di situ saya belajar bahwasannya memang banyak orang contohnya sakit. Ya. Kita tidak, di situ saya belajar bahwasanya kita tidak perlu memakai pikiran. Tetapi kita harus mengandalkan Roh Kudus yang mengerti katakan amin. Maka saya berdoa, saudaraku, kalau dipikir-pikir bukan enggak ada pergumulanku, ada. Dan kalau ditanya pun hamba-hamba Tuhan yang lainnya bukan enggak ada pergumulannya, ada, sangat banyak. Tetapi, saudaraku, disinilah kita belajar. Ya, saya pribadi sebagai hamba Tuhan supaya mengandalkan Roh Kudus. Haleluya. Ketika tadi pagi, saudaraku, saya berdoa, saudaraku, saya dapat firman Tuhan yang mengingatkan saya bahwasannya, ya, saya tak perlu takut untuk melayani orang-orang seperti itu walaupun banyak masalah, walaupun parah-parah penyakitnya, saudaraku. Apa? Markus 16 ayat 20 berkata kepada saya tadi pagi, saudaraku, yang mengatakan, sampaikan firman. Kalau firman disampaikan, maka Roh Kudus akan bekerja. Haleluya. Haleluya, Bapak Saudara. Iya. Yang mengingatkan saya, ada satu lagi, saudaraku, yang mengatakan juga firman Tuhan, ya, bahwasannya dikatakan, ya, saya tak perlu takut. Lukas 4 ayat 18 berkata, saudaraku, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini juga, saudara juga harus bangkit. Roh Tuhan ada pada saudara. Kenapa? Karena Tuhan telah mengurapi kita. Mengerti katakan amin. Maka, saudaraku, dalam hal mendoakan pun kita tidak boleh memilih-milih. Mana yang dikasih Tuhan kepada kita, kita layani. Haleluya. Mau bagaimanapun orangnya, saudaraku, bagaimanapun sifatnya, saudaraku, ya, tetap kita layani. Saya berpikir dalam hatiku begini, saudaraku. Ketika saya layani orang itu, upahku dari Tuhan, bukan dari manusia. Haleluya. Upahku dari Tuhan, saudara. Ya, saya percaya, saudara, ketika saya lakukan ini, ya, ini salah satu, saudaraku, cara untuk menjangkau jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Haleluya. Haleluya, Bapak Saudara. Nah, salah satu cara. Makanya, saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, hal yang sama saya katakan kepada kita, Roh Tuhan ada pada saudara. Di kota ini pun saudara berjumpa dengan orang, jangan takut mendoakan mereka. Roh Tuhan ada pada saudara. Haleluya. Haleluya. Ibu Sirai juga Roh Tuhan ada pada saudara. Ya, Ibu Joshua, Ibu Eliana, semua kita Roh Tuhan ada pada kita, jangan takut. Doakan jiwa-jiwa itu. Haleluya. Lewat itu Tuhan akan mempromosikan kita, saudara. Amin. Amin. Anak-anak muda juga Tuhan memakai saudara di tempat ini. Haleluya. Nah, jangan takut, jangan miliki iman biasa-biasa. Seperti yang saya katakan tadi, kian lama, kian lemah. Jangan. Firman Tuhan yang benar adalah kian lama, kian kuat. Haleluya.
Haleluya Bapak Saudara. Haleluya. Mari, saudaraku. Jangan lihat beban kita. Nah, dikatakan juga tadi saudaraku, bahwasannya, ya saya buka lagi firman Tuhan. Roma 15 ayat 1 tadi dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan. Itu yang pertama tadi ya saudaraku ya. Bahwasanya Tuhan bisa bekerja dengan Roh Kudus-Nya, mengangkat kita yang kecil menjadi yang besar. Haleluya, gak ada yang mustahil bagi Tuhan saudaraku. Asalkan kita mengandalkan Roh Kudus-Nya selalu. Ini yang kedua saudaraku. Kita yang kuat itu wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Nah, bagaimana caranya supaya kita kuat? Ya, saya pribadi sendiri saudaraku, saya nggak mungkin bisa mendoakan sidang Tuhan. Nggak mungkin saya mendoakan orang-orang sakit. Kalau saudaraku saya tidak kuat terlebih dahulu, nggak mungkin saya bisa mendoakannya. Haleluya. Bagaimana caranya supaya kita kuat? Ya itu dia tadi, bersekutu dengan Tuhan. Maukah kita menjadi orang-orang yang kuat? Yang mau katakan amin. Bersekutu dengan Tuhan. Bahasa roh, penuh Roh Kudus. Nah, itulah membuat kita kuat, saudaraku. Haleluya. Di kamar doa itu, saudaraku, terserah saudara mau bagaimana. Yang penting saudara penuh Roh Kudus. Saudara bahasa roh. Saudara bersekutu dengan Tuhan. Siap saudara bersekutu dengan Tuhan. Barulah saudara berdoa bagi sidang Tuhan. Barulah saudara berdoa bagi jiwa-jiwa. Haleluya. Haleluya. Nah, makanya saya saudaraku gak akan bisa berani menginjil keluar tanpa saya kuat terlebih dahulu. Harus kuat dulu saya terlebih dahulu, baru saya bisa keluar. Yang mengerti katakan amin. Makanya Yesus katakan, kalian harus menang dulu berdoa. Setelah kalian menang berdoa, berarti pelayanan itu pun menang. Keluarlah kalian. Mengerti katakan amin. Nah, itu pengajaran yang benar. Jadi semuanya itu saudaraku tergantung doa-doa kita. Haleluya. Haleluya. Ya, harus menjadi orang kuat. Dan setelah kita kuat, layanilah jiwa-jiwa. Ya. Gak mesti saudaraku mereka harus jadi anggota gereja kita, layani aja, gak apa-apanya itu. Tuhan akan berikan nanti yang terbaik, saudara. Haleluya. Kalau mereka gak mau jadi anggota gereja, gak apa-apa. Yang penting kita lakukan firman Tuhan yang berkata, beritakanlah Injil. Haleluya. Beritakanlah Injil. Nah, dikatakan beritakanlah Injil kepada orang ini saja, enggak. Bukan itu dikatakan. Tapi beritakanlah Injil kepada segala makhluk, kepada segala bangsa. Itu kata Tuhan. Jadi bagian kita lakukan. Ketika kita lakukan bagian ini, saudaraku, maka Tuhan akan bekerja dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ya, saudaraku. Doakan saja. Siapa yang bisa kita doakan? Senang kita berdoa, saudaraku. Saya sendiri pribadi, saudaraku, yang meminta doa saya sangat senang mendoakan. Bahkan ketika saya doakan mereka, saya pun kuat. Haleluya. Saya kuat, saudara. Saya bukan kurang kerjaan, enggak. Karena saya tahu upahku dari Tuhan. Haleluya. Karena saya tahu ada Tuhan yang menyertai saya. Saya bukan kurang kerjaan. Kalau ditanya adakah pekerjaan lain, banyak saudaraku sebenarnya. Bahkan dalam pikiran ini, saudara, adanya pikiran supaya ya lebih lagi mencari uang. Tapi kita enggak. Nah, kesempatan ini saudara kita lakukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Jadi kita harus kuat terlebih dahulu. Bilang ke saudara, kuat dulu terlebih dahulu. 1 Korintus 14:4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun diri sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Haleluya. Jadi berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Haleluya. Kalau kita bahasa roh, kita akan menjadi orang yang kuat. Yang benar dikatakan amin. Ya. Setelah itu bangun orang lain. Karena apa? Dia sudah kuat. Tapi kalau kita belum kuat, saudaraku, gak bisa kita membangun orang lain. Kuat dulu terlebih dahulu. Haleluya. 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 Kuat dulu terlebih dahulu, saudara. Baru layanilah jiwa-jiwa. Yang mengerti kalian amin. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan bagi kita semua. Dialah Roh Kudus bekerja bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan.
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku harapan, dipenuhi harapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Haleluya, dari awal doa Allah yang hidup. Doa itu akan menerima urapan. Doa Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Panggilan kami ya Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku harapan, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan